Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainur Rafiq. Saya dari Biologi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa A91210 Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang telah saya review, yaitu jurnal dengan tema sistem respirasi. Judul jurnal ini yaitu gambaran histologi sistem respirasi pada ikan gabus. Gambaran histologi sistem respirasi ikan gabus atau Canas striata. Jurnal ini ditulis oleh Pertiwi, Zainuddin, dan Erdiansah. Jurnal ini bernama GIMFED volume 3 nomor 1. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017. Pertama-tama kita akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu ya teman-teman. Ikan gabus atau Canas striata merupakan hewan yang hidup di air tawar, dan beberapa ada yang menyebutkan juga dapat hidup di air payau atau danau. Ikan gabus ini berasal dari beberapa negara seperti pada India, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Tepatnya yang paling melimpah di Kalimantan. Nah, ikan gabus ini merupakan ikan yang biasa hidup di tepi sungai dan biasa hidup di permukaan air. Karena ikan gabus ini biasanya mengambil oksigen langsung pada udara bebas, bukan pada air. Maka dari itu, ikan gabus ini merupakan ikan yang dapat hidup pada air yang memiliki kadar oksigen yang sangat rendah. Nah, mengapa bisa begitu? Karena ikan gabus memiliki organ pernapasan tambahan, yaitu disebut dengan labirin. Labirin terletak pada bagian atas insang. Kemudian kita akan bahas insangnya. Insang merupakan organ respirasi pada ikan. Organ respirasi yang paling utama ya. Insang bekerja atau berfungsi untuk melakukan pertukaran gas-gas oksigen dan karbon dioksida antara darah dan air yang terlarut, kemudian disebarkan melalui hemoglobin dan yang diserap oleh hemoglobin kemudian disebarkan pada seluruh tubuh. Kemudian kita akan membahas metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu menggunakan sampel insang dan labirin dari 5 ekor ikan gabus. Sampel kemudian dibuat menjadi preparat histologi dengan pewarnaan hematosilin eosin atau He, dan diteliti struktur insangnya ya, maksudnya menggunakan metode histologi eksplorasi. Kemudian hasilnya difoto dan dibahas secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk gambar. Kemudian hasil dan pembahasan yaitu morfologi anatomi sistem respirasi pada ikan gabus. Bisa kalian lihat ya, terlihat secara makropisnya terlihat pada PPT saya pada bagian kanan itu merupakan insang pada ikan gabus secara makropis atau dilihat dari luar tanpa menggunakan mikroskop. Insang merupakan komponen utama yang berfungsi untuk melakukan pertukaran gas. Insang terbentuk dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada lengkung insang, kemudian ada gerigi insang, ada filamen insang, lamela insang, dan yang paling penting pada ikan gabus ini terdapat tambahan yaitu labirin insang yang terdapat pada bagian atas insang. Kemudian yang paling berpengaruh yaitu pada filamen insangnya. Bagian-bagian insangnya itu pada filamen insang yang terdiri dari lamela primer dan lamela sekunder. Namun yang saya akan bahas yaitu lamela sekundernya. Lamela sekundernya bisa kalian lihat ya, itu bagian PPT sebelah kanan, berfungsi untuk mengambil oksigen dari air. Kemudian ada histologi labirin, yaitu organ tambahan yang terdapat pada ikan gabus. Labirin terdiri dari tunika mukosa dan tunika submukosa. Labirin ini terletak pada
bagian atas insang yang berfungsi untuk alat tambahan pada ikan yang berupa lipatan-lipatan epitelium pernapasan, termasuk pada ikan gabus ya. Ikan gabus dan ikan-ikan yang dapat bernafas pada kadar oksigen yang sangat rendah seperti betok, ikan gabus dan lainnya. Nah, labirin ini merupakan organ utama pada yang berfungsi banget ya, yang paling berpengaruh pada ikan gabus, sehingga ikan gabus dapat hidup di air yang sangat dangkal dan air yang keruh atau air yang kurang oksigen. Nah, labirin ini berfungsi ketika permukaan air ini tidak tertutupi oleh benda-benda maupun tanaman lainnya. Namun ketika air-air atau permukaan air tertutupi oleh tanaman, maka ikan gabus ini tidak dapat bernafas, karena ikan gabus ini yang mengandalkan labirinnya itu fungsinya atau baru berfungsi ketika menghirup udara secara bebas, menghirup oksigen dari udara bebas, bukan dari air. Nah, kalau permukaan airnya tertutupi, maka ikan gabus tidak bisa naik ke permukaan, sehingga ikan gabus tidak dapat menghirup oksigen dari udara bebas. Maka dari itu labirinnya tidak berfungsi dan ikan gabusnya akan mati. Namun labirin ini dapat mengambil oksigen secara langsung ya, kalau tidak ada halangan pada permukaan airnya, sehingga ikan gabus dapat bertahan hidup lah pada kadar oksigen yang sangat rendah, pada air yang mengandung kadar oksigen yang sangat rendah ataupun air yang sangat keruh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.